Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda Erli. Kali ini Bunda akan menjelaskan tentang resusitasi neonatus. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ini adalah algoritma terbaru resusitasi neonatus yang terangkum dalam tahapan A, B, C, D, E. Mana A itu adalah airway atau jalan napas. Kita memperbaiki jalan napas bayi dengan melakukan langkah awal. Kemudian B adalah breathing atau pernapasan, membantu pernapasan bayi dengan ventilasi tekanan positif atau VTP. Kemudian C adalah circulation, kompresi dada dan VTP. Kemudian D, drug, menggunakan epinefrin, dan E, equipment. Idealnya dalam melakukan resusitasi itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama leader atau ketua tim berada di depan kepala bayi, dia memastikan airway dan breathing. Kemudian yang kedua adalah circulation, ada di sebelah kiri bayi untuk menghitung laju denyut jantung bayi karena jantung ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah drug dan equipment. Nah, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah menilai bayi baru lahir dengan menjawab 2 pertanyaan. Bernapas atau menangis, tonus baik atau tidak. Nah, bernapas atau menangis perbedaannya, kalau bayi bernapas, itu belum tentu menangis. Tetapi kalau bayi menangis, sudah pasti bernapas. Jadi kalau misalnya bayi bernapas, kita sudah menjawabnya ya. Jadi tidak perlu menangis. Kalau udah mennapas ya udah bagus itu ya. Kalau jawabannya keduanya ya, maka bayi bisa dimasukkan ke dalam perawatan rutin ya. Jadi tindak lanjutnya bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Tetap dengan mengobservasi pernapasan, laju denyut jantung bayi, dan tonus ototnya. Nah, apabila 2 pertanyaan tadi salah satunya dijawab tidak, maka kita akan masuk ke langkah awal. Langkah awal ini berbeda dengan algoritma terdahulu. Kalau algoritma terdahulu dilakukan selama 30 detik, kemudian baru diobservasi. Nah, kalau pada algoritma terbaru ini, kita bisa menyelesaikan secepat mungkin. Jadi karena ini merupakan langkah yang simultan, bisa jadi langkah awal ini selesai dalam 10 atau 20 detik, kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi di 60 detik pertama ini, kita bisa jadi sudah melakukan VTP atau pemasangan CPAP. Ya, karena 60 detik pertama itu sangat berharga. Nah, langkah awal ini kita singkat menjadi J-Care. Ya, yang pertama itu J, jaga kehangatan, atur posisi, hisap lendir jika perlu, keringkan, dan rangsangan taktil serta reposisi. Kita memposisikan kepala bayi itu sedikit menengadah atau semi ekstensi. Kita bisa meletakkan lipatan kain di bawah punggung atau bahu bayi ini 2-3 cm tingginya sehingga membuka jalan napas bayi. Kemudian melakukan hisap lendir jika perlu. Jadi ini bukan kegiatan rutin. Kalau memang kita melihat banyak lendirnya baru kita melakukan hisap lendir. Bisa menggunakan slim delay atau kalau tersedia suction menggunakan suction. Dilakukan pada mulut dahulu, kemudian baru hidung. Lalu mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil dengan cara menepuk atau menyentil tapak kaki dan menggosok punggung atau perut atau dada atau ekstremitas bayi. Kemudian mengganti kain basah dengan kain kering dan melakukan reposisi kembali kepala semi ekstensi. Nah, apabila sudah melakukan langkah awal tersebut, lalu kita observasi usaha napas dan laju denyut jantung bayi. Apabila hasilnya bayi tidak bernapas dan atau menggap-menggap dan atau heart rate-nya kurang dari 100 kali per menit, nah itu sudah merupakan indikasi untuk dilakukannya VTP. Di mana VTP ini merupakan langkah paling penting dan efektif dalam resusitasi bayi baru lahir. Ini adalah sungkup alat yang digunakan untuk melakukan VTP. Jadi kita harus memilih sungkup yang tepat sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, kalau ini sungkupnya kebesaran, ini ada space atau ada rongga di bawah dagu. Kalau yang ini kekecilan, ya. Jadi yang pas ini adalah yang atas ini. Ini pas menutupi mulut dan hidung bayi. Nah, memegang sungkup biar perlekatannya pas juga ada tekniknya. Jadi yang biasa kita lakukan yaitu pada gambar terakhir ini, the OK rim hold. Membentuk huruf OK ya, OK, dan 3 jari lainnya berada di samping dagu bayi. Jadi jangan di bawah dagu atau di leher. Kalau di bawah dagu nanti bisa menutup mulutnya ya, jadi tidak efektif PTP-nya. Atau juga bisa membentuk huruf C. Nah, kecepatan ventilasi 40 sampai 60 kali per menit.
atau setara dengan 20-30 kali per 30 detik. Kapan dilakukan ventilasi selama 30 detik ini? Apabila kita sudah melakukan VTV yang efektif. VTV efektif apabila dilakukan VTP dada bayi mengembang. Nah, apabila dada tidak mengembang, kita lakukan langkah koreksi. Kita akan melakukan langkah koreksi menggunakan jembatan keledai MR SOPA atau RS IPTA. Jadi MR SOPA ini bahasa Inggrisnya ya. Kita akan membahas yang bahasa Indonesianya aja, RS IPTA. Jadi kita lakukan VTP sebanyak 2 kali, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Ternyata dada bayi tidak mengembang. Kita lihat nih sungkupnya. Oh, sungkup udah melekat dengan rapat ya. Kita lakukan lagi, ternyata enggak juga. Kita masuk ke langkah R, reposisi jalan napas. Nah, ternyata posisinya udah semi ekstensi. Kita lakukan VTP lagi, nggak juga mengembang. Kita lihat, oh ada lendir nih. Kalau ada lendir, kita hisap lendir. Kita lakukan VTP lagi, tidak juga mengembang. Kita lihat, oh mulutnya udah kebuka. Terus kita VTP lagi, nggak juga mengembang. Maka kita masuk ke langkah T, yaitu menaikkan tekanan VTP. Yang tadi awalnya 30 cm air, bisa menjadi 35 cm air. Kemudian kita VTP lagi, ternyata dada bayi mengembang. Maka VTP bisa dilanjutkan, tetapi tidak perlu 30 detik, cukup 15 detik. Karena langkah koreksinya udah terlalu panjang. Nah, lain halnya apabila pada waktu kita pertama kali melakukan VTP, langsung dada bayi mengembang, kita bisa langsung melakukan VTP selama 30 detik. Atau misalnya di langkah 1 nih, pas kita melakukan VTP, oh ternyata tidak mengembang, tuh kita lihat sungkupnya, oh ternyata belum lekat rapat. Setelah kita lekatkan dengan rapat dan dada bayi mengembang, maka VTP dilakukan selama 30 detik sebanyak 30 kali. Nah, tekanan VTP ini bisa dinaikkan sampai 40 cm air. Itu udah maksimalnya. Jika dadanya mengembang, tetapi laju denyut jantung bayi masih kurang dari 60 kali per menit, maka kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu melakukan intubasi. Syarat intubasi apabila tekanan VTP sudah mencapai 40 cm air. Apabila setelah melakukan intubasi, ternyata laju denyut jantung bayi masih juga turun, maka baru kita melakukan circulation, yaitu kombinasi antara kompresi dada dengan VTP. Tapi biasanya pada bayi ini masalahnya di airway, ya, di jalan napas. Jangan sekali sampai ke circulation. Nah, bagaimana melakukan sirkulasi ini? Sirkulasi dilakukan minimal 2 orang, dibantu oleh asisten dengan ibu jari menyusuri tepi iga sampai ke sifoid, di atas sifoid dikit, berhenti, akan melakukan tekanan di atas sifoid, kemudian 4 jari lainnya menopang badan bayi. Sedangkan leader melakukan VTP, perbandingannya 3:1, jadi 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, sampai 30 detik. Nah, apabila setelah dilakukan VTP, heart rate-nya masih juga turun, maka kita masuk ke langkah D, yaitu drug, pemberian epinefrin. Nah, ini kita boleh untuk persiapan rujukan. Tetapi, apabila bayi bernapas spontan dan heart rate-nya lebih dari 100, maka bayi bisa masuk ke dalam perawatan rutin, yaitu bisa dilakukan IMD dengan tetap melakukan observasi pernapasan, laju denyut jantung, dan tonus otot bayi.